Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukirman. Saya merupakan salah satu dosen Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dengan latar belakang S1 Pendidikan Teknik Bangunan atau Teknik Sipil IKIP Negeri Yogyakarta, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dan S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah kurikulum manajemen pendidikan, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya saya menjelaskan materi perkuliahan, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi mata kuliah tersebut. Manajemen kurikulum dan pembelajaran termasuk mata kurikulum wajib atau mata pokok bagi sekolah dalam konteks pembangunan pendidikan. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep, teori, dan lingkup manajemen kurikulum pendidikan terhadap aktivitas di lembaga pendidikan, baik di pendidikan formal, non-formal, dan informal, termasuk peran pelaku serta kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga mampu menganalisis manajemen kurikulum dan pembelajaran. Bobot mata kuliah ini 3 SKS. Secara teori merupakan rangkaian mata kuliah inti Magister Manajemen Pendidikan. Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum outcome based education dengan capaian lulusan yang diukur dalam mata kuliah ini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, mampu bekerja sama, menghargai keberagaman budaya, dan memiliki jiwa nasional, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu memecahkan permasalahan dalam mengelola dan memimpin penyelenggaraan pendidikan berbasis potensi wilayah melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan atau transdisiplin. Yang ketiga, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain, atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang perhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang berwawasan internasional. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan konseptual dan praktis tentang model dasar strategis dan atau model yang inovatif dan unggul dalam kepemimpinan, perencanaan, sistem tata kelola, dan supervisi pendidikan. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, metode penilaian atau asesmen berbasis kompetensi yang mencakup partisipasi aktif mahasiswa dan portofolio, tugas ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian perkuliahan ini berdasarkan aspek kognitif dan efektif. Oleh karena itu, pada kontrak belajar yang disampaikan pada pertemuan pertama telah disusun sesuai dengan CPL CMK yang telah dibuat. Penilaian itu diperoleh dari nilai kuis atau tugas, nilai UTS, nilai UAS, kajian mahasiswa dalam perkuliahan, dan keaktifan mahasiswa hasil penilaian tersebut. Diinformasikan secara terbuka kepada mahasiswa dan dapat diakses pada portal akademik mahasiswa. Apabila mahasiswa merasa nilai yang didapatkan kurang memuaskan, maka mahasiswa berhak untuk menanyakan detail nilai kepada dosen. Mahasiswa juga diperkenankan untuk ujian ulang jika nilai yang didapatkan di bawah nilai B-. Beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain yang pertama, John D. Neal, Curriculum A Comprehensive Introduction for Education, Los Angeles. Kenneth Howell,
2000, Curriculum Based Evaluation. This edition use Western Washington University. Yang ketiga, Brady Lowry 1992. Curriculum Development for Edition Australian Prentice Hall. Yang keempat, Colin J. March 2009, Key Concept Thought for Understanding Curriculum London Road Legend. Yang kelima, Sukirman Sri Tutur Martaningsih Sukamto, Manajemen Kurikulum Pembelajaran, terbitan Konfayakun Jombang 2021. Salah satu referensi digunakan dalam mata kuliah ini adalah dari buku yang kami susun secara tim dosen dibantu salah satu mahasiswa dengan judul Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, yang di dalamnya termasuk mengupas kurikulum pasca diproklamasikan kemerdekaan RI ke tahun 1945, yang kurikulum itu dimulai kurikulum 1947 hingga kurikulum 2013. Sebelum kurikulum Merdeka tahun 2022 dilaunching oleh Kemendikbud Nadiem Makarim. Buku ini terbit pada bulan Desember 2021 dengan ISBN 97862334779-6 dengan URL web Konfayakun Books blogs.com dengan penerbit Konfayakun. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah antara lain tatap muka, media Zoom pada pembelajaran daring secara sinkron, WhatsApp, grup untuk komunikasi dan diskusi, serta Google Classroom untuk upload materi kuliah dan penugasan. Demikian deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semuanya, sebelum kita menyampaikan materi tentang peranan kurikulum dan pembelajaran, kita sampaikan dulu tentang ini RPS kita ya. Jadi ini rencana pembelajaran kita, yaitu kita melaksanakan ada CPLS, CPLSP, CPLKU, dan CPLKK. Dalam pembelajaran mata kuliah ini ada 3 CPMK, yaitu CMK 1, 2, 3, dan 4. Dan kemampuan akhir tahapan belajar yang akan dicapai oleh siswa ini ada sub CPMK 1, CPMK 2, CMK 3, CMK 4, dan CMK 5, dan CPMK 6. Kemudian deskripsi mata kuliah kita, mata kuliah ini memuat materi konsep dasar kurikulum, makna manajemen kurikulum, pembelajaran, serta aspek-aspek yang terkait dan seterusnya. Jadi ini isinya dalam deskripsi singkat kita dalam mata kuliah ini. Kemudian bahan kajian kita itu dari 1 sampai 9, dari mulai pengetahuan kurikulum dan pembelajaran, landasan pengetahuan kurikulum, dilaksanakan praktek, observasi, wawancara di lapangan, yaitu nanti hasil dari observasi ini nanti kita diskusikan. Kemudian yang selanjutnya daftar pustaka yang kita gunakan itu dari bukunya John D. McWill tahun 1990, kemudian Kenneth Lowell tahun 2000, kemudian Brendan Lee 92, Colin C. Marsh 2009, kemudian sampai Terence Lovat tahun 2006. Kemudian penunjang kita adalah buku ini yang kemarin kita informasikan ya. Ini yang buku yang kami tulis bersama Ibu Dr. Marta. Jadi bukunya juga masih baru dan kemudian dosennya adalah saya dengan Bu Martaningsih yang kemarin sudah juga kita sampai kepada beliau ya.
Kemudian kita dalam pembagiannya ada 14 kali pertemuan. Jadi nanti 14 pertemuan kuliah, 1 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester di akhir semester untuk sekaligus pengambilan penilaian. Yang selanjutnya masuk kita ke materi. Peranan dan konsep kurikulum yang meliputi definisi, dimensi, fungsi, peranan, prinsip, dan karakteristik kurikulum. Dan selanjutnya kurikulum. Secara etimologi kurikulum berasal dari kata dalam bahasa Latin kurir, artinya pelari. Kalau diambil kata kurire berarti tempat berlari. Ya. Kemudian suatu jarak yang harus ditempuh oleh para pelari mulai dari garis start sampai dengan finish digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan kita. Artinya apa? Setiap jenjang kurikulum itu akan berbeda-beda. Maka kurikulum itu akan dibuat sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Ini divisi ini hanya kita buat 2 ya, 2 bahasa. Yang pertama menurut Datalba 62, beliau mendefinisikan kurikulum adalah rencana pembelajaran. Ini menurut Hilda tahun 62. Menurut Covell and Campbell tahun 1935, kurikulum adalah semua pengalaman yang dimiliki anak-anak di bawah bimbingan guru. Menurut Beckham, kurikulum adalah dokumen tertulis yang dapat berisi banyak bahan tetapi pada dasarnya merupakan rencana pendidikan siswa selama pendaftaran mereka di sekolah tertentu. Artinya itu menunjukkan ke jenjang. Kemudian definisi kurikulum, masih definisi ya. Menurut Seiler, merupakan upaya total sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi sekolah dan di luar sekolah. Artinya ini ketika kurikulum sudah disusun, mau untuk belajar dalam sekolah pun bisa, apalagi di luar sekolah harus bisa. Artinya ini sudah merupakan pedoman yang sebagai pelaksanaan pembelajaran dari masing-masing tiap jenjangnya. Kemudian menurut Edward Crack 57, kurikulum terdiri dari sarana yang digunakan untuk mencapai atau melaksanakan tujuan tertentu dari sekolah. Kemudian menurut pendapatnya E.J. Pfeffer 1972, semua pelajaran yang direncanakan atau dibimbing oleh sekolah baik dilakukan secara kelompok atau individu dalam atau di luar sekolah. Mungkin ini banyak pendapat, jadi kalau definisi itu mana yang kita mau ikuti, karena semuanya definisinya baik ya. Hanya berbeda redaksinya atau berbeda cara mengungkapkannya. Oke, selanjutnya fungsi kurikulum. Ya. Fungsi kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kepala sekolah dan pengawas kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan melaksanakan supervisi atau pengawasan bagi orang tua. Ya. Kemudian kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah, di masyarakat. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggara proses pendidikan di sekolah. Siswa itu sendiri kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Oke, selanjutnya fungsi kurikulum bagi siswa harus mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh
untuk dapat hidup dan integrasi dengan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Ini jadi kurikulum itu harus fleksibel. Ketika anak sudah mampu, mungkin diberikan materi berikutnya. Kalau yang belum mampu, dia akan dibimbing khusus, apalagi untuk sekolah pendengaran inklusi. Ya, itu harus ada guru pendamping khusus. Oke, dari ini ada pertanyaan, silakan. Monggo. Ya, silakan Mas. Izin bertanya Pak Kirman, dari begitu banyak tadi definisi tentang kurikulum, kira-kira definisi mana yang digunakan dalam Kementerian Pendidikan untuk menyusun kurikulum yang ada di Indonesia? Maksud saya, definisi apa yang dijadikan sebagai acuan? Terima kasih Pak. Definisi yang demikian banyak itu akan nanti pihak kurikulum atau Badan Kurikulum Nasional itu akan mengambil yang sesuai yang bisa diterapkan di Indonesia, ya. Karena modelnya berbeda dengan sekolah luar negeri. Kalau di sekolah luar negeri seperti di yang kita tunggu Thailand, kemudian di Jepang dan di Australia, namanya SMK itu tidak 3 tahun tapi 2 tahun. Tapi harus dilanjut dengan 3 tahun yang disebut dengan politeknik. Jadi langsung nanti 2 tahun langsung ke 3 tahun politeknik. Artinya nanti kalau sudah jadi politeknik, dia ahli teknik, ya. Itu Mas. Jadi disesuaikan, kan definisikan banyak, tinggal disesuaikan mana yang pas untuk negara kita. Tentu juga di negara-negara berbeda, ya, karena disesuaikan situasi dan kondisinya mereka. Itu Mas. Yang lain silakan. Monggo Mas. Silakan. Ya, silakan Mas. Terima kasih. Terkait dengan masih berkutat dengan definisi tadi, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kurikulum ini apakah sama ketika kita menyebutnya sebagai sebuah manhaj atau jalan untuk kita menuju suatu tujuan, ya gitu. Terima kasih. Prinsipnya sama Mas, karena tujuan dari dimunculkan definisi adalah menuju ke pemahaman, kemudian mereka dapat menentukan mana arah tujuan yang mereka inginkan, ya. Karena begitu kompleksnya pembelajaran kita, kemudian juga banyaknya jenjang dan juga banyaknya negara-negara yang menggunakan kurikulum, sehingga akan menyelesaikan. Jadi arah tujuannya akan sama, cuma polanya yang berbeda. Dengan pola yang berbeda itu karena disesuaikan dengan kondisi di negara kita masing-masing, ya. Itu Mas. Ya. Yang lain masih ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan nih fungsi kurikulum, ya. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi siswa, ya. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ini fungsi pemilihan. Ini artinya yang tadi saya tunjukkan. Kalau misalnya dari TK mau ke SD atau ke MI, ya, dari SD mau ke SMTS atau SMP, ini kan pilihan yang nggak beda, maka harus bisa memberikan fasilitas itu. Jadi bisa mengantarkan peserta didik kita harus bisa memilih nanti setelah dia lulus orientasinya kemana, ya, sehingga mereka tidak kebingungan nanti karena dia punya karakter tertentu atau pilihan tertentu, sehingga mereka akan sesuai dengan keinginannya. Kalau anak didik itu belajar sesuai dengan keinginannya, itu nanti akan bisa berjalan efektif, ya. Kemudian kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan
kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi diagnostik, kalau tadi fungsi pemilihan, ini fungsi diagnostik, ya. Jadi jangan sampai anak kita tuh milih jenjang selanjutnya itu salah pilih, kan salah jurusan, sehingga untuk menyelesaikan pelajaran atau pembelajaran itu susah. Makanya harus diberikan arahan, kamu kecenderungan yang mana, Anda mau milih yang mana, itu harus mereka harus kita asesmen sehingga mereka tidak salah pilih, ya. Karena pengalaman selama ini, misalnya mau masuk ke SMA, tapi kok orang tua misalnya harus ke SMK, ternyata dia masuk SMK belum selesai keluar, padahal tujuannya SMA. Ada juga yang mengambil lulus SMA kuliah, maunya orang tua kuliah di matematika, maunya anak mau di teknik. Setelah lulus matematika S1 perguruan tinggi, dia sudah jadi guru nggak mau. Dia mengatakan, kenapa kamu nggak mau jadi guru? Itu kan pilihan bapak. Ngeri kan? Iya. Akhirnya ijazah kasihkan bapaknya. Nah ini kan penyesalan yang sangat mendalam, ya. Oleh karena itu ketika anak itu milih mana yang dia pilih, harus diyakinkan dulu dan harus dimantapkan. Kalau Anda sudah pilih itu harus ditekuni, tidak boleh berhenti tengah jalan dan harus selesai, ya. Sehingga ini tidak terjadi salah pilih. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu membantu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan atau potensi dan kelemahan yang dimiliki, ya. Oke, selanjutnya peranan kurikulum, ya. Menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda atau generasi berikutnya, ya. Kemudian peranan kreatif selanjutnya bisa dipahami, kemudian peranan kritis dan evaluatif juga bisa dibaca, ya. Nanti saya share karena waktunya terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kurikulum, ini meliputi beberapa ini, ya. Prinsip pengembangan gramatikal, prinsip berarti asas dasar keyakinan pendirian. Prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, ya. Kemudian prinsip mengembang kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang sebagai berbagai hal yang harus dijadikan patokan. Ya. Kemudian yang selanjutnya lanjut saja tentang karakteristik kurikulum, ya. Karakteristik kurikulum mengembangkan yang satu yang keseimbangan dan antara pengembang dan sikap spiritual dan sosial. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Arti ini anak-anak kita belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat, juga di keluarga. Karena prinsip pembelajaran itu adalah 3 unsur: sekolah, masyarakat, dan keluarga. Kemudian yang keempat, memberikan waktu yang cukup luasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita di kurikulum 2013 dalam penilaian adalah penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Walaupun instrumennya begitu banyak, ya, kemudian administrasinya begitu banyak, tapi sebenarnya hanya 3 tadi akhirnya nanti, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, silakan Mas. Mohon izin Pak, untuk pertanyaan saya mungkin tidak berkaitan dengan ini, tapi masih tentang kurikulum.
Yang saya masih mengganjal ya Pak, saya itu sebenarnya bingung gini, apa terkait sekolah internasional seperti di Jakarta kan banyak sekali sekolah yang internasional. Nah itu apakah kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum nasional atau bagaimana? Seperti halnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang di luar negeri, yang di Australia itu apakah juga mengadopsi kurikulum yang ada di Indonesia atau mengadopsi kurikulum yang ada di Australia? Mungkin seperti itu Pak pertanyaan. Dulu kita pernah berdiri tentang sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional, ya, dan waktu sudah berjalan dengan baik. Karena adanya banyak komentar, kemudian banyak yang usul negara internasional kok sekolahnya internasional, ya. Terus yang menterinya yang menteri nasional kok sekolahnya internasional. Sesuatu yang menurut saya mereka yang belum, barangkali mereka yang belum paham, sehingga mereka jadi banyak yang usul dibatalkan, ya. Akhirnya yang RSB itu yang 6 persyaratan, 12 persyaratan itu akhirnya dirubah. Yang sudah RSBI jadi School Development Plan, ya. Itu yang sudah berjalan. Kemudian yang berikutnya bahwa kalau kita melihat sekolah di Indonesia ada sekolah-sekolah internasional, ya. Ini memang itu sebenarnya dari saudara-saudara kita luar negeri memang ingin mendirikan sekolah di negara kita, tapi dengan tentu juga dengan perizinan, ya, karena mereka berasal dari berbagai negara yang ingin melakukan itu, dan sebenarnya itu hak mereka, ya, hak mereka, dan mereka punya kurikulum tertentu. Jadi kalau kita di Jepang, di Australia, di tempat lain, selama waktu belum, ketika saya berangkat ke sana 2007 ke Jepang, itu menggunakan kurikulum nasional, tetapi tidak secepat yang di Indonesia karena informasinya sangat sulit, ya. Sekarang mudah, jadi dengan media sosial insya Allah dengan mudah maka akan mudah mengadopsi, ya. Artinya mengakomodasi informasi dari Indonesia. Jadi memang banyak hal yang mereka punya trik tertentu ingin mendirikan sekolah, bahkan orang-orang asing, ya, orang asing tidak menyebut perorangannya, itu banyak yang mendirikan sekolah internasional. Prinsipnya mereka adalah punya pengetahuan yang sifatnya go, artinya lebih jauh wawasannya, dan itu nggak bisa kita larang, ya, karena mereka juga tinggal di Indonesia dan mereka juga berinteraksi dengan negara kita di Indonesia. Masih ada lagi waktunya, Mas? Monggo, Mas. Bismillah, saya tertarik kepada fungsi kurikulum yang diagnostis gitu Pak. Kita kan sekarang sudah paham bahwasanya pendidikan Indonesia itu sudah desentralisasi, sehingga otonomi daerah itu sangat berperan aktif terhadap pendidikan. Tetapi ketika melihat realitas yang ada, kita tuh masih dinaungi oleh sentralisasi. Jadi padahal otoritas setiap daerah itu mempunyai peran aktif terhadap peranan konservatif tadi. Karena Indonesia itu mempunyai berbagai macam suku, agama, dan lain sebagainya. Jadi ketika di sebuah daerah itu menerapkan kurikulum daerah, itu mungkin akan berjalan lebih baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah fungsi kurikulum ini berpengaruh secara keseluruhan yang mengedepankan desentralisasi itu, malah sekarang kita lihat menjadi sentralisasi yang halus seperti itu, Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi karena fungsi diagnosis ini dalam rangka memberi kesempatan kepada peserta didik yang mereka daya tingkat daya fahamnya tinggi, ya, sehingga punya kreasi-kreasi yang ingin dimunculkan dan ingin diwujudkan dengan melalui pendidikan itu, sehingga kurikulum harus memberi kesempatan kepada peserta didik
di mana anak kreatif harus kita bimbing, kita arahkan. Ya. Kemudian anak-anak yang kurang bagaimana supaya mereka bisa belajar dengan baik. Makanya di sini ada kecerdasan istimewa, ya, ada inklusi. Kecerdasan istimewa itu yang punya IQ lebih dan ingin mengembangkan ilmunya dengan baik. Ya. Di ahli intelijen dunia itu dari Indonesia. Ahli gempa dunia dari Indonesia. Orang Jawa Tengah, jenenge Suparno ya. Dia di Amerika itu dia menjadi pusat intelijennya. Dia nggak boleh kemana-mana. Dia mau minta apa aja dipenuhi, tetapi dia nggak boleh keluar. Kenapa? Setiap ruas-ruas tubuh ini telah terpasang sensor, kamera sensor, sehingga dia akan terpantau terus. Ya, karena kalau dia keluar rahasia dunia itu, rahasia mereka itu terbongkar. Ya, itu termasuk ahli gempa itu juga dari Indonesia. Itulah orang yang kemampuan tinggi yang ternyata kalau di Indonesia nggak dimanfaatkan, dimanfaatkan oleh luar negeri, termasuk B.J. Habibie almarhum ya, yang di Jerman sampai namanya ngatasi pesawat pecah aja, Jerman tidak paham, oleh Jerman diberikan pada Habibie, maka Habibie akhirnya diberi nama Mr. Crack, Mr. Pecah. Ya, itu cukup Mas waktunya.